Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Nurul, bagaimana kabarnya hari ini? Siang Bu Sevi, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi kita siang ini bisa melakukan sesi coaching ya Bu. Siap Bu. Oke, kita mulai saja. Terima kasih Bu Nurul sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching siang hari ini. Bisakah Bu Nurul menceritakan sedikit tentang kekhawatiran Ibu Nurul? Bisa Ibu, alhamdulillah. Oke. Untuk kekhawatiran saya pada saat ini, yang saya rasakan itu ada beberapa siswa di kelas saya yang saya rasa masih kurang aktif itu Bu, dalam mengikuti pembelajaran. Di situ ada Oke, anak oke. yang suka bermain sendiri, ada yang diam, ada yang makan, dan ada yang kurang fokus itu, Bu. Oke. Mari, baiklah, mari kita bahas lebih dalam tentang situasi ini ya, Bu. Ya, Bu. Apa yang Ibu harapkan dari sesi coaching siang hari ini, Bu? Ya, saya berharap dan yang saya inginkan itu, saya ingin mendapat beberapa strategi yang dapat membantu saya untuk meningkatkan supaya anak-anak itu menjadi lebih aktif lagi dan lebih fokus dalam pembelajaran, Bu. Baik, Bu Nurul. Bisa Bu Nurul jelaskan lebih detail tentang bagaimana keaktifan siswa yang terlihat di kelas Bu Nurul tadi? Bisa Ya. diceritakan? Di kelas saya ingin, di situ itu ada beberapa anak yang, merasa tampak bosan itu, Bu, kalau disuruh belajar, terus ada yang Oke, masih merasa ngantuk, terus ada yang suka bermain di luar sendiri, namanya juga anak-anak TK ya, Bu. Kadang masih nggih, nggih, waktunya nggih. belajar anak-anak masih suka bermain gitu, Bun. Baik, Bu Nurul. Eh, Dilihat dari situasinya seperti ini, menurut Bu Nurul, apa faktor penyebab anak berlaku seperti itu, Bu Nurul? Mungkin, karena materi yang saya berikan itu masih kurang menarik buat anak-anak dan membosankan, serta juga mungkin dilihat dari metode saya mengajar itu masih, terlalu monoton untuk anak-anak sehingga anak-anak, merasa bosan dan kurang bervariasi dalam aktivitas pembelajarannya itu, Bun. Baik, berdasarkan apa yang Ibu Nurul sampaikan, ada beberapa strategi yang bisa Ibu coba untuk meningkatkan keaktifan siswa. Misalkan di sini kita contohkan, coba untuk membuat materi pelajaran yang lebih menarik dan relevan dengan lingkungan siswa Bu Nurul, yaitu lingkungan TK ya Bu ya. Mhm, iya, baiklah, saya, insyaallah akan mencoba menggunakan, media pembelajaran yang menarik untuk anak-anak supaya anak-anak tampak, menyenangkan dan, tidak bosan itu dengan menggunakan video, seperti pembelajaran yang berbasis tim, pembelajaran berbasis Lostpart, dan juga pembelajaran yang berbasis Tipek, Bun, sehingga banyak variasi permainannya. Selain itu, Ibu juga bisa menggunakan metode pelajaran yang lebih aktif ya Bu, Iya, Bun. seperti diskusi kelompok, pembelajaran kooperatif, ataupun proyek belajar Bu. Ya, saya akan mencoba, di mana supaya anak-anak bisa aktif dalam pembelajaran dengan metode-metode yang menarik untuk anak-anak, Bun. Oke. Pemberian penghargaan dan pengakuan atas partisipasi siswa juga penting Ibu. Di sini bisa memotivasi mereka. Ibu bisa memberikan pujian atau poin ekstra atau hadiah. Oh, maaf, Ibu bisa memberikan pujian atau motivasi untuk siswa yang aktif. Jadi mereka teman-temannya akan termotivasi lagi gitu ya, Bu. Iya, saya, insyaallah akan memberikan reward untuk anak-anak pada saat anak-anak
berhasil mengerjakan tugas yang saya berikan, terus juga dengan bentuk, memberikan bintang atau gambar-gambar yang menarik untuk anak-anak, Bun. Nggih. Berdasarkan strategi yang telah kita diskusikan, apa saja langkah konkret yang akan Ibu ambil dalam waktu dekat untuk meningkatkan kreativitas siswa, Bu? Insya Allah saya akan menerapkan metode mengajar saya yang lebih aktif dari beberapa pertemuan pembelajaran berikutnya, dan juga saya akan memberikan reward untuk anak-anak yang aktif, yang sudah mengerjakan tugas, agar mereka bisa menunjukkan kemajuan atau peningkatan yang lebih banyak lagi, Bun. Nggih. Bagus, Bu Nurul. Bagaimana Ibu akan mengevaluasi efektivitas strategi yang Ibu terapkan, Bu? Saya akan mengamati tingkat keaktifan anak selama pembelajaran, Bu, dengan meminta anak-anak memberikan apa ya, perasaan yang anak-anak dapatkan pembelajaran waktu itu berlangsung, Betul. anak-anak bagaimana perasaannya, itu, Bun. Nggih. Kita bisa memanfaatkan roda perasaan gitu ya, Bu, ya? Iya, betul. Nah, untuk mendokumentasikan kemajuan perkembangan siswa gitu ya. Iya, Baiklah, eee, terima kasih atas partisipasi dalam sesi coaching ini ya, Bu. Saya akan kreativitas sama-sama, Bu. atau keaktifan siswa dalam pembelajaran dengan menerapkan strategi yang telah kita diskusikan. Jika Ibu Nurul memiliki pertanyaan atau membutuhkan bantuan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya. Terima kasih, Ibu Nurul. Terima kasih Bunda Sevi yang sudah memberikan bimbingan kepada saya sebagai coach. Saya merasa senang sekali termotivasi dan Hmm, sangat bangga. Siap, insya Allah saya akan mencoba strategi baru yang sudah hmm. diberikan, insya Allah dalam pembelajaran saya, Bun. Terima kasih Bunda Terima Sevi. kasih kembali, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Sevi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ibu Nurul. Alhamdulillah, terima kasih Bu Sevi sudah menyiapkan waktunya, memberikan kesempatan untuk saya hari ini ingin membuat kegiatan sesi coaching sama Bu Sevi. Bu Sevi, apakah sudah Oke, siap? baik. Insya Allah siap, Bu. Alhamdulillah. Oke, coaching yang hari ini ingin saya tanyakan, bisakah Bu Sevi ceritakan bagaimana kekhawatiran yang Bu Sevi alami di sekolah selama pembelajaran? Oke, baik, Bu. Saya akan menceritakan kekhawatiran yang saya rasakan, yang saya temui di kelas saya ya, Bu ya. Eh, ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam hal ini. Saya beri kesempatan untuk bertanya, tapi anak diam saja untuk maju juga malu-malu gitu, Bu. Jadi anak-anak kurang aktif dalam pembelajaran begitu, Bu. Oh, begitu ya. Untuk anak-anak kurang Oke, aktifnya karena kurang, eee, belajarnya masih banyak yang malu ya. Oke, baiklah Bu Sevi. oke. Mari kita selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya akan kita bahas lebih dalam lagi situasi ini. Apakah yang diharapkan oleh Bu Sevi selama coaching ini, Bu? Ah, dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan beberapa strategi yang dapat membantu saya meningkatkan partisipasi dan aktifan siswa dalam pembelajaran, Bu. Oh, gitu ya. Boleh, Bu Sevi menjelaskan lebih detail lagi bagaimana keaktifan siswa yang terlihat di kelas Bu Sevi, seperti contoh konkretnya bagaimana itu? Oke, baiklah, Bu. Beberapa siswa ada yang tampak bosan, kadang juga ada yang mengantuk, Mhm. lalu ada beberapa anak yang malu untuk maju atau malu untuk bertanya begitu, Bu. Pada saat mengerjakan tugas juga
kayak mereka kurang aktif, kurang berbagi Mhm. peran seperti itu, Bu. Oh, begitu. Menurut Bu Oke. Sevi, kira-kira apa yang menjadi faktor menyebabkan anak-anak kurang aktif, keaktifan anak itu rendah, Bun? Apakah ada hal-hal yang bisa dirubah dalam metode mengajar Bu Sevi? Jadi begini, Bu. Kalau menurut saya, metode pembelajaran saya kurang bervariasi eh, dari segi alat peraga, kurang banyak variasinya, kurang banyak pilihan, Bu. Jadi anak mungkin kurang tertarik gitu, Bu. Agak bosan Mmm, dengan metode saya yang monoton gitu, Bu. oh, karena alat peraganya masih minim ya, Bun, ya? Heeh, Nggih, betul. seperti itu, Bu. Oh, begitu. Berdasar apa yang menurut Bu Sevi, berdasarkan yang Bu Sevi sampaikan tadi, ada beberapa Nggih, strategi yang mungkin bisa dicoba untuk meningkatkan supaya anak-anak itu lebih aktif lagi. Yang pertama, coba membuat dengan materi pembelajaran yang lebih menarik dan relevan untuk kehidupan anak-anak. nggih. Baiklah, saya akan mencoba menggunakan media pembelajaran yang lebih interaktif ya, Bu ya. Iya, Seperti saya akan menyiapkan video pembelajaran yang menunjang pada materi pelaksanaan pada hari itu. Saya sediakan gambar atau juga saya akan menambahkan kartu pertanyaan. Jadi kita akan bisa menyelingi dengan permainan, tapi tetap kita berbasis pada pertanyaan begitu, Bu. oh ya, bagus sekali itu Bu Sevi. Selain, kegiatan itu, kira-kira menurut Bu Sevi, bagaimana, menggunakan metode mengajar yang lebih aktif seperti diskusi kelompok atau pembelajaran kooperatif atau proyek lain? Oke, baik Bu. Di sini saya akan mencoba mengaktifkan siswa dalam metode diskusi. Saya akan membagi menjadi kelompok kecil supaya anak-anak bisa berbagi peran dalam diskusi tersebut sehingga mereka tahu perannya masing-masing dan mereka akan bekerja sama dan berhubungan dengan baik begitu Bu. Di akhir pembelajaran saya juga akan mencoba metode one minute paper. Jadi saya akan membagikan post-it seperti itu untuk Mhm, menuliskan pertanyaan atau komentar mereka mhm, di akhir pembelajaran. Anak bisa menuliskan eh, pertanyaan apa, materi apa oh, yang belum dia ketahui atau belum mhm, terlalu jelas. Anak-anak atau juga bisa menuliskan perasaan mereka hari itu mhm, tentang pembelajaran hari itu gitu, Bu. Saya Masya akan Allah. mencoba seperti itu, Bu. Mhm. Iya, itu luar biasa sekali Bu Sevi, pemberian penghargaan atau reward atau pengakuan kepada anak-anak atas partisipasi yang sudah mereka lakukan, itu juga bisa menjadi motivasi mereka ya Bu ya. Kira me Oke. Bu Sevi juga bisa memberikan pujian atau poin ekstra seperti hadiah kecil untuk anak-anak yang aktif. Baik, Bu. Saya akan insya Allah akan mencobanya, memberikan motivasi anak, Mhm, anak memberi reward buat mereka, memberi pujian anak-anak yang mau mencoba lebih aktif lagi dari teman-teman yang lainnya, begitu Bu. Seperti dalam partisipasi aktif dalam berdiskusi maupun dalam penyampaian materi anak-anak yang sudah paham, mungkin mereka juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya, begitu Bu. oke. Berdasarkan strategi yang tadi telah kita diskusikan, Bu Sevi, kira Oke. apa saja langkah-langkah konkret yang akan Bu Sevi ambil dalam waktu dekat ini untuk meningkatkan keaktifan siswa, Bun? Oke, Bu. Saya akan mencoba menerapkan metode mengajar yang lebih aktif dalam pembelajaran tadi di minggu ini, Ibu. Minggu berikutnya, saya akan mencoba metode-metode yang membuat anak itu lebih aktif lagi, lebih mengeksplor diri, dan mereka senang dalam pembelajaran hari itu. Jadi,
Saya akan berusaha membuat anak-anak itu lebih aktif lagi, Bu. Masya Allah, baguslah Bu Sevi. Bagaimana menurut Bu Sevi ini untuk, mengevaluasi efektivitas strategi yang akan diterapkan Bu Sevi? Baik, Bu. Melalui metode diskusi, di situ saya akan menyiapkan lembar penilaian sikap untuk mengamati atau saya akan menyiapkan lembar observasi untuk mengobservasi anak-anak, kemajuan Mhm, anak-anak sudah aktif atau belum sesuai dengan keaktifan anak-anak di kelas begitu, Bu. Dan oke juga pada akhir pembelajaran saya akan membagikan post-it untuk anak-anak bisa menuliskan perasaan mereka setelah sesi pembelajaran berlangsung, gitu, Bu. oke, Masya Jadi Allah. saya akan ada punya dokumen kemajuan anak baik dari rubrik maupun dari perasaan mereka. Iya, jangan lupa ya Bu Sevi, selalu didokumentasikan kemajuan Nggih, anak dan hasil nggih, karyanya. Karena hal nggih, ini sangat membantu sekali untuk anak-anak terus belajar dan meningkatkan strategi mengajar Bu Sevi di masa depan. nggih, Bu Nurul, baik Bu Nurul. Saya akan ingat pesan-pesan dari diskusi kita siang hari ini, Bu Nurul. Nggih, terima kasih Bu Sevi atas kehadiran Bu Sevi dalam berpartisipasi coaching hari ini. Semoga saya yakin Bu Sevi dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran dengan menerapkan strategi yang lebih yang telah didiskusikan hari ini. Jika Bu Sevi memiliki pertanyaan atau membutuhkan bantuan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya. Nggih, baik Bu Nurul, terima kasih atas bimbingannya, atas bantuannya, dan diskusi kita siang hari ini. Saya merasa lebih Sama-sama. termotivasi lagi dan siap untuk mencoba berbagai strategi dalam pembelajaran siswa supaya siswa saya di kelas lebih aktif lagi. Terima kasih Bu Amin. Nurul. Sama Bu Sevi, saya juga terima kasih. Nggih, Demikian untuk sesi coaching hari ini ya Bu Sevi, saya tutup. nggih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sevi. Salam sehat Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selalu. siang Bu Nurul. Salam sehat.